Baik, terima kasih. Sebelum acara dimulai, dimohon untuk para peserta dan tamu undangan untuk menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pembina UKM Catur Universitas Jember, yang kami hormati Ketua Umum UKM Catur Universitas Jember, Saudari Inayatus Soleha. Yang kami hormati Ketua Panitia Sharing dan Sparring UKM Catur Universitas Jember, Saudara John Dalton Sihombing, serta undangan dan para peserta sharing dan sparring UKM Catur Universitas Jember. Pada kesempatan ini, UKM Catur Universitas Jember mempersembahkan acara sharing dan sparring UKM Catur Universitas Jember dengan tema pentingnya pengetahuan ADART dalam organisasi yang progresif dan inovatif. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus doa. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia. Yang ketiga, sambutan Ketua Umum UKM Catur Universitas Jember. Yang keempat, pembukaan oleh moderator. Yang kelima, materi pertama mengenai ADART. Yang keenam, materi kedua mengenai RAT. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir penutup dan dokumentasi. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dimohon untuk para hadirin mengaktifkan fitur kamera dan mematikan mikrofon sebagai sesi dokumentasi.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Sharing dan Sparring UKM Catur Universitas Jember kepada Saudara John Dalton Siombing, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke, baik. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk hadir di dalam acara sharing dan sparring UKM Catur Universitas Jember tahun 2021. Pada acara sharing dan sparring kita dalam beberapa hari ke depan ini, mengusung tema pentingnya pengetahuan ADRT dalam organisasi yang progresif dan inovatif. Oke, mengapa acara ini diadakan? Acara ini diadakan begitu penting. Kenapa? Karena ini akan membedah dan membahas perihal ADRT di dalam suatu UKM. Kita di dalam mengikuti UKM Catur ini pasti kita harus mengetahui mengenai dasar hukum dan aturan main di dalam UKM kita. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang wajib didapatkan dan wajib dilakukan. Maka itu pentingnya pengetahuan mengenai ADRT di dalam suatu UKM ataupun organisasi. Baik, kemudian salam hormat dan salam sapa juga kepada para alumni, kepada para demisioner, dan kepada para DKP serta tamu undangan di acara sharing pada malam hari ini. Maka untuk selanjutnya, acara ini saya harap dapat memberikan pengetahuan dasar mengenai ADRT di UKM tercinta kita, khususnya kepada teman-teman anggota baru UKM Catur Universitas Jember. Baik, sekian kata sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Acara Sparring dan Sharing pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Baik, kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Catur Universitas Jember kepada Saudari Inayatus Soleha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ketua Panitia Sharing dan Sparring UKM Catur Universitas Jember beserta jajaran kepanitiaannya. Yang saya hormati para tamu undangan serta anggota UKM Catur Universitas Jember. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penuh untuk terlaksananya kegiatan ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Panitia tadi ya, semoga apa yang menjadi tujuan dari terlaksananya kegiatan ini nantinya bisa tercapai, dan apabila nanti pada saat kegiatan ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Elma selaku moderator. Kepada Saudari Elma, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki acara inti,
Perkenalkan, nama saya Elma Tristifarini, selaku moderator dalam acara sharing pada malam hari ini. Memasuki acara inti untuk sesi sharing pada malam hari ini, terdapat dua pemateri hebat yang akan menyampaikan materi mengenai ADART dan juga RAT. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ADART dan juga RAT sangat penting dalam suatu organisasi. Rahman, Saudari Rati ini merupakan Ketua Umum UKM Catur Universitas Jember pada tahun 2020. Saudari Rati berasal dari Bondowoso dan saat ini Saudari Rati telah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Baik, kita mulai saja untuk pemaparan materi yang pertama dengan waktu 15 menit. Kepada Saudari Rati, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini saya tidak akan memberikan materi, tapi kita seperti biasa kita cuma sharing. Jadi ketika saya berbagi dengan teman-teman, jika ada hal-hal yang teman-teman kurang pahami dari penjelasan saya, silakan langsung di-cut aja. It's okay. Bisa tolong ini materiku. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang RAT dan ADART. Next. Nah, berbicara tentang ADART, berbicara tentang RAT, kenapa sih kita harus membahas itu? Kenapa sih di organisasi nggak cukup cuman ada anggota maupun pengurus aja? Kita kembali flashback di awal ketika mungkin teman-teman anggota baru waktu itu pernah sharing dengan aku juga, kenapa sih organisasi kita ada yang namanya ADART, ada yang namanya forum RAT. Itulah bedanya organisasi kita dengan himpunan biasa, bahwa di dalam organisasi yang jelas kedudukannya, di dalamnya ada aturan-aturan yang mengikat anggotanya. Nah, kita memang manusia yang merdeka, tetapi bukan berarti di sini adalah kita bebas tanpa batas. Disinilah adanya aturan yang mengikat bagaimana sih anggota maupun pengurus itu bersinergi bersama untuk menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang telah tujuan yang ingin dicapai oleh UKM itu sendiri. Next. Di sini mungkin aku sedikit mengulas sedikit ya, 3 istilah yang mungkin teman-teman yang masih awam dengan istilah RAT maupun ADART. Jadi RAT merupakan rapat akhir tahunan, sedangkan AD adalah anggaran dasar dan ART adalah anggaran rumah tangga. Nah, apa sih RAT? RAT merupakan suatu agenda wajib yang merupakan suatu forum yang di dalamnya di antaranya membahas tentang laporan pertanggungjawaban, pembahasan anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar. Dan dalamnya juga yang menjadi sangat penting adalah pemilihan dan penetapan ketua umum yang baru. Nah, kenapa RAT menjadi sangat penting? Karena salah satunya yaitu tadi, yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban, di mana di sini akan dijelaskan tentang capaian kinerja pengurus selama 1 tahun periode. Di sini bentuk transparansi kepengurusan pada saat itu. Dan mengapa pembahasan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga? Karena mungkin ada inovasi-inovasi terbaru dari anggota baru untuk UKM yang kedepannya. Dan untuk pemilihan dan penetapan ketua umum mungkin di sini udah jelas kenapa, karena setiap tahunnya masa jabatan itu akan berakhir. Ketika tidak ada RAT, maka tidak ada ketum yang baru. Ketika tidak ada ketum yang baru, maka
tidak terbentuklah kepengurusan yang baru itu. Nah, di sini RAT itu menjadi suatu tolak ukur bagaimana UKM itu dinyatakan sehat. Next. Oke. Pertama kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara umum. Lalu nantinya setelah kita sama-sama memahami tentang anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga secara umum, baru kita melihat bagaimana sih ADRT kita sendiri, UKM Catur. Nah, yang pertama adalah anggaran dasar, yang secara umum merupakan ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Jadi di sini AD sendiri merupakan suatu peraturan yang suatu pondasi yang mengikat anggotanya, di mana di sini anggaran dasar ini adalah hal-hal yang bersifat pokok, yang nantinya akan dijabarkan lebih khusus melalui ART. Jadi ART ini merupakan penjabaran tentang urusan rumah tangga sehari-hari yang dijelaskan lebih detail lagi dari penjelasan di anggaran dasar. Jadi keduanya adalah anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga merupakan aturan yang nantinya mengikat anggota maupun pengurus. Next. Nah, apa sih fungsi ADRT itu sendiri? ADRT di sini merupakan suatu entah itu organisasi maupun perusahaan, AD sendiri itu memastikan bahwa segala aktivitas di dalam suatu entitas organisasi itu berjalan dengan baik. Istilahnya adalah rule of the game. Jadi ADRT lah yang akan menentukan bagaimana sih arah organisasi itu akan melangkah. Ketika ADRT-nya jelas, maka anggota yang di dalamnya akan memiliki langkah yang jelas. Jadi kita itu nggak sembarangan ada anggota, ada pengurus, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, disinilah ada ADRT yang menjadi dasar kita untuk setiap kali kita melangkah. Dan ketika langkah itu jelas, tentu saja tujuan kita akan jelas. Next. Nah, pada umumnya, yang menjadi isi dari ADART itu memuat nama, waktu, tempat, dan kedudukan, maksud dan tujuan, keanggotaan, masa jabatan, hak dan kewajiban, kepengurusan, dan poin-poin lain yang seperti yang ada di slide. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ADRT kita, apakah ADRT kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan umum dalam suatu ADRT organisasi. Next. Nah, ini adalah poinnya dari materi kali ini. Apakah ADRT itu penting untuk dipahami seluruh anggota? Tentu saja penting. Mengapa penting? Karena kembali lagi pada tadi bahwa komponen organisasi itu tidak hanya mengenai anggota pengurus lalu berkumpul tanpa arah. Di sinilah ADRT berada, yang mana ADRT sendiri itu merupakan pimpinan tertinggi, bukan ketua umum, bukan pembina, tetapi ADRT lah. Nah, kenapa ADRT dikatakan pimpinan tertinggi? Karena semua itu, entah pembina, entah DKP, entah anggota maupun pengurus, nantinya harus sesuai dengan ADRT. Apa yang mereka lakukan, apa yang akan mereka capai, itu tidak boleh keluar dari apa yang telah tercantum di ADRT. ADRT sendiri itu sebenarnya budaya organisasi yang dirasakan selama kita berorganisasi. Jadi alangkah baiknya ketika apa yang menjadi budaya kita selama berorganisasi itu ditulis lebih jelas di dalam ADRT, karena di dalam ADRT itu sendiri telah memuatkan apa yang menjadi suatu hak, apa yang menjadi suatu kewajiban, apa yang diperbolehkan maupun apa yang tidak diperbolehkan. Jadi di sini pentingnya itu adalah ketika
ke dalam ranah kinerja, entah ranah kinerja anggota maupun pengurus, terutama kepada pengurus, bagaimana sih orang-orang di atas itu dalam menerjemahkan ADRT itu sendiri, bagaimana sih pengurus itu menerjemahkan budaya organisasi mereka sehingga ADRT itu tidak hanya sebagai tulisan tanpa arti, tetapi apa yang ada di sana benar-benar dapat diterjemahkan oleh anggota maupun pengurus di dalamnya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama itu berada di dalam organisasi ini dapat tercapai. Next. DRT UKM Catur itu sendiri. Nah, teman-teman udah pada ini enggak, udah pernah buka ADRT UKM kita belum? Belum, Kak. Teman-teman pengurus boleh tolong di-share nggak anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru. Mungkin teman-teman yang belum pernah tahu bisa melihat kayak gimana sih contoh konkret dari ADRT kita sendiri. Jadi teman-teman bisa mengerti gitu loh. Jadi nggak ketika kita membahas ADRT tapi mereka masih ngawang sebenarnya ADRT bentukannya gimana sih kayak gitu. Udah di-share. Lewat apa, Rek? Mungkin nanti bisa di-share di grup ya Mbak oleh teman-teman dari pengurus. Oke. Jadi kembali lagi ke anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ke slide tadi, Dek, apa nih? Oh, nggak apa-apa sih ya. Sorry Dek Avandi, mungkin langsung lebih jelasnya langsung buka AD-nya aja sih, nggak apa-apa. Gimana Mbak? Maaf ya, mungkin langsung buka AD-nya aja nggak apa-apa. Langsung aku jelasin di AD-nya aja. Sudah kelihatan kan ya? Belum. Udah. Oke, makasih Dek. Jadi itu ya bentukan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, itu yang di share screen Kak Avandinya itu anggaran dasar. Nah, jadi anggaran dasar itu sama kayak ketika kita membaca suatu peraturan undang-undang. Mungkin teman-teman yang masih awam ini loh, jadi di dalamnya itu ada bab, ada judul, ada pasal, dan ada sebagian ayat dan poin-poin. Nah, kapan sih kita membahas ini semua? Kita akan membahas ini semua di forum RAT, yang mana forum RAT itu ada di akhir tahun nanti. Nah, teman-teman di sini siapapun itu, entah anggota baru, entah anggota lama maupun pengurus, bisa untuk ikut berkontribusi di dalamnya membahas ADRT ini. Jadi nantinya di dalam forum tersebut kita tidak mengenal lagi siapa ketua, siapa pengurus, siapa anggota. Kita semua memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak suara yang sama, jadi kita bisa sama-sama untuk berpendapat tentang ADRT kita, sesuai dengan kebutuhan UKM kita ke depannya. Jadi anggaran dasar kita itu sendiri terdiri dari 20. Nah, AD kita itu sendiri terdiri dari 11 bab dan 22 pasal. Dan sedangkan ART kita itu terdiri dari 10 bab dan 7 pasal. Nah, itu bab 1 terkait dengan nama, waktu, kedudukan, lambang, dan identitas. Nah, sama seperti yang tadi saya dijelaskan di awal, bahwa secara umum memang AD itu memuat hal-hal yang seperti itu. Dan teman-teman bisa buka di ART pun juga sama,
tadi saya menjelaskan bahwa anggaran dasar merupakan hal-hal yang pokok dan yang nantinya akan dijabarkan di dalam ART. Nah, hal-hal pokok seperti nama, waktu, kedudukan ini bisa teman-teman lihat di penjabaran lebih khususnya itu di ART pasal 1 dan pasal 2. Di sana juga dijelaskan tentang mengenai lebih rinci tentang lambang dan identitas kita. Nah, teman-teman mungkin yang yang baru baru ngelihat ADRT udah tahu belum sebelum ini kapan sih UKM itu didirikan? Yang baru? Dek, tutup dong. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat kapan kita didirikan, kapan tentang logo UKM dan sebagainya, semua itu udah tertera di ADRT. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mempelajari ADRT itu untuk mengenal UKM kita lebih jauh, nggak hanya cuma ikut latihan dan sebagainya. Itu semua penting, cuman akan lebih penting ketika teman-teman juga mengetahui UKM itu secara keseluruhan seperti itu. Nah, yang kedua adalah berisi landasan fundamental, di mana di dalamnya dasar, landasan, asas, dan sifat itu merupakan hal yang fundamental di dalam suatu organisasi. Jadi hal-hal inilah yang menjadi dasar bergeraknya kegiatan di dalam organisasi tersebut, sekaligus pijakan dalam berpikir suatu organisasi itu menjalankan kinerjanya. Jadi apapun yang menjadi kerangka kinerja mereka harus berdasarkan atas landasan dasar, asas, dan sifat UKM kita sendiri. Nah, dalam bab ini bisa dilihat bahwa UKM Catur itu sendiri mendasarkan bergeraknya organisasi ini pada jadi biar lebih interaktif ya, teman-teman bisa ini ya, langsung langsung jawab aja pertanyaanku, nanti yang bisa jawab silakan PC aku. Ada yang tahu nggak apa yang menjadi dasar dari UKM kita? Terserah sih pengurus mau anggota, nggak apa-apa. Langsung speak up aja nggak apa-apa. Nanti ada hadiah dari aku. Silahkan PC. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rati dan nanti akan dapat hadiah dari Mbak Rati. Dan juga bisa lebih dekat juga sih sama Mbak Rati. Apalagi yang cowok ini. Nah, mungkin bisa diteruskan Mbak Rati tentang pemaparan materi atau ada yang ingin disampaikan? Oke, balik ke dasar kita ya, saya sekali karena sebenarnya itu sangat mudah bahwa dasar UKM kita adalah berdasarkan pada Pancasila. Sama sih, semua UKM berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan apa sih landasan UKM kita? Yaitu Tridharma perguruan tinggi yang berasaskan pada kekeluargaan. Jadi kenapa sih kita sering di UKM itu ada slogan Ges Unasumus? Jadi sebenarnya itu adalah asas kita yang dimana itu nggak cuma asal kita ucapin, tetapi itu udah tercantum di dalam anggaran dasar kita. Nah, di samping dari asas, dasar maupun landasan UKM kita juga bersifat moralis, mandiri, dan terbuka, yang mana teman-teman bisa lebih mengetahui sifat-sifat itu lebih rinci di ART kita. Untuk selanjutnya, yang menjadi hal pokok dalam anggaran dasar yaitu tujuan dan fungsi organisasi. Nah, tujuan organisasi ini sangat penting karena apa? Karena disinilah kenapa sih organisasi ini terbentuk, apa sih yang ingin dicapai. Nah, tujuan itu sendiri yang menjadi sasaran atau target dalam kita berkinerja. Yang menjadi tujuan UKM Catur itu jelas bahwa tujuan kita
ada pada pasal 10, yakni menghimpun mahasiswa yang tertarik pada cabang olahraga catur sehingga dapat dibina oleh organisasi ini menjadi prestatif, aktif, inovatif, kreatif maupun bertanggung jawab. Nah, sedangkan fungsi dari UKM kita sendiri sebagai entitas yang tidak terlepas dari Universitas Jember yang merupakan wadah peningkatan potensi dalam hal cabang olahraga catur maupun keorganisasian. Jadi di sini jelas bahwa tujuan maupun fungsi dari UKM kita itu sendiri yang udah dijalankan oleh teman-teman pengurus, saya rasa tidak melenceng dari apa yang telah tertera dalam ADART. Yang selanjutnya adalah bab 4 tentang struktur organisasi, yang mana teman-teman sekalian bisa dilihat dari share screen kakaknya. Yang pertama adalah ada pembina, dewan konsultan dan pertimbangan, ketua umum, sampai ke bawahnya di anggota. Nah, di kok mati ya? Apa cuma di aku? Iya Mbak, share screen-nya mati. Mungkin Avandi bisa share screen ulang ya? Nah, struktur organisasi dari A sampai H itu merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada organisasi kita dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan bagaimana sih pembagian kinerja kita, bagaimana sih mengelompokkannya, dan bagaimana sih mengkoordinasikannya secara formal. Jadi kita nggak asal ada pembina, terus pembina memerintahkan ketua umum dan sebagainya, tapi ada garis-garis koordinasi, ada garis-garis konsultasi di dalamnya yang mana itu telah dibagi dan dikelompokkan di dalam ADRT kita secara formal. Jadi ada garis konsultasi dengan antara ketua umum dengan dewan konsultan dan pertimbangan, ada garis instruksi dari ketua umum sampai ke anggota maupun ke divisi-divisi seperti itu. Nah, struktur keorganisasian ini bisa teman-teman lihat di pasal 12 ya, dan juga untuk lebih detailnya teman-teman juga bisa membuka ART kita yang mana ada pada pasal 3 mengenai pembina maupun pasal 4 sampai pasal 5 dan juga pasal 13 tentang pembagian divisi. Di situ teman-teman bisa mengetahui apa aja divisi-divisi yang ada di UKM kita, berikut nama dan juga tugas-tugas dari mereka. Jadi teman-teman mungkin ada yang nantinya berminat untuk melanjutkan di kepengurusan tahun depan, teman-teman udah dari sekarang ada pandangan, oh ini loh divisi-divisi di UKM kita, ini loh kinerjanya. Jadi teman-teman bisa membaca dari sekarang dan juga sharing-sharing dengan kakak-kakaknya. Untuk yang selanjutnya adalah bab 5 tentang keanggotaan, yang mana di dalam pasal di dalam AD kita ada pasal 13. Di situ jelas bahwa setiap orang dalam suatu organisasi itu perlu diatur status keanggotaannya. Dan selain diatur status keanggotaannya, juga di sana jelas bahwa ada syarat gimana sih menjadi anggota. Jadi teman-teman di sini ketika menyebutkan dirinya sebagai anggota sudah belum untuk memenuhi apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi hak kalian, dan apa yang telah menjadi, apa yang sudah kalian lakukan sebagai kewajiban dari anggota. Nah, untuk bab selanjutnya itu tentang kepengurusan. Nah, di sini dijelaskan lebih detail ya tentang bagaimana sih kepengurusan itu. Jadi ada yang namanya PH, mungkin teman-teman di sini yang masih baru maupun yang sudah lama mungkin masih menilai bahwa oh cuman ada ketua umum, wakil ketua umum dan sebagainya, ada divisi-divisi. Tapi sebenarnya ketika kita melihat ADRT kita ada yang lebih detail lagi, yaitu adanya pengurus harian yang mungkin
teman-teman juga jarang mendengar ketika kita menyebutkan nama pengurus, adanya hanya sebagai bendahara maupun sebagai divisi-divisi yang lain, tapi sebenarnya mereka juga dikelompokkan lagi ke dalam pengurus harian. Nah, syarat menjadi pengurus pun teman-teman di sini bagi teman-teman anggota itu nggak serta-merta ketika teman-teman pengurus kakak-kakak kalian ini langsung bisa menjadi pengurus, tapi ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi yang selanjutnya teman-teman bisa dilihat di ART kita sendiri pada pasal 10 maupun pasal 11. Next. Nah, ini yang sedari awal kita bahas tentang RAT, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Umum kita. Jadi, apa sih kok tiba-tiba ada RAT? Jadi, RAT itu sudah ada di dalam anggaran dasar kita, bahwa RAT merupakan bagian dari perangkat organisasi, yang mana disinilah di perangkat organisasi ini ada berbagai jenis suatu rapat-rapat yang bisa teman-teman ikuti, yang mana rapat anggota tahunan ini untuk seluruh anggota UKM yang nantinya seperti yang tadi kita bahas, bahwa di dalamnya ada LPG sebagai transparansi kinerja, ada pembahasan ADRT, dan juga pemilihan ketua umum. Terkait dengan musyawarah luar biasa, yaitu itu merupakan suatu forum yang mana menyangkut hal-hal yang bersifat urgensi dan harus dihadiri oleh berapa persen dari anggota. Ketentuannya teman-teman bisa dilihat dari ART. Jadi musyawarah luar biasa ini biasanya akan terjadi ketika misalnya ada pembubaran UKM dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman salah satunya ingin membubarkan UKM, bukan serta-merta langsung, oh aku ingin membubarkan UKM, tapi ada hal-hal yang memang bersifat urgensi yang teman-teman bisa melihat bagaimana sih syarat dari pembubaran UKM itu sendiri. Rapat kerja, rapat pengurus, rapat koordinasi dengan konsultan dan pertimbangan, itu sama seperti tadi bahwa dijelaskan di awal terkait dengan struktur organisasi tadi. Jadi ada garis konsultasi, ada garis koordinasi dan sebagainya, yang mana itu juga akan diimplementasikan dalam rapat-rapat yang diadakan oleh UKM kita. Next. Nah, sumber dana. Nah, ini sebenarnya kan ketika kita offline itu kan ada dana kas. Nah, ini loh. Jadi nggak serta-merta teman-teman langsung menarikin teman-teman anggota untuk membayar uang kas dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman pengurus juga memiliki dasar kenapa sih di UKM kita ada uang kas, kenapa dan dari mana setiap dana yang kita dapatkan untuk mengadakan event, entah itu lomba maupun acara-acara seperti ini. Jadi nggak serta-merta kita dapat dana itu cuman dari anggota. Teman-teman ketika nantinya kepo dengan dana-dana kita, teman-teman bisa melihat saat LPG-an bagaimana transparansi tentang pendanaan dari UKM kita sendiri. Next. Nah, ini yang tadi saya singgung adalah pembubaran organisasi, yang mana ini akan dilakukan melalui musyawarah luar biasa. Jadi tidak serta-merta ketika teman-teman ingin UKM ini dibubarkan, tidak serta-merta langsung dibubarkan tanpa adanya dasar. Jadi pembubaran organisasi ini turut diatur dalam anggaran dasar pasal 20 sebagai bentuk pertanggungjawaban UKM Catur kita sebagai institusi kepada Universitas Jember sebagai lembaga yang menaungi kita selama ini. Jadi keputusan pembubaran UKM itu harus berasal dari kesepakatan bersama dan final yang mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah luar biasa tadi. Next.
Nah, ini bab 10 terkait dengan perubahan anggaran dasar. Jadi kenapa ada RAT, kenapa ada anggaran dasar yang harus dirubah-rubah, sebenarnya bukan kita inkonsisten, tapi memang ada dasar yang mengatur kenapa sih kita harus melakukan pembahasan ADRT, yang mana di situ jelas bahwa pembahasan ADRT itu dilakukan melalui rapat anggota tahunan. Nah, perubahan anggaran dasar ini umumnya dilakukan untuk melakukan pembaruan-pembaruan substansi tertentu dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan UKM kita. Seperti halnya mungkin pada saat ini, tahun ini, teman-teman bisa melihat di ART kita bahwa Dewan Konsultan Pertimbangan itu dipilih oleh ketua, secara otomatis berasal dari ketua umum sebelumnya. Untuk tahun ini itu relevan, tapi apakah tahun depan itu tetap relevan dengan adanya ketua umum yang semakin hari semakin banyak. Jadi itu hal kecil yang bisa teman-teman pahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang per tahunnya harus kita melakukan pembaruan agar tetap relevan dengan UKM kita sendiri. Itu aja dari aku yang bisa aku sharing ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan waktu yang singkat dan sedikit ini, aku harap teman-teman bisa memahami apa sih yang menjadi urgensi kita membahas tentang ADRT, membahas tentang RAT ini. Jadi teman-teman ketika nantinya dihadapkan pada forum tersebut, teman-teman paling tidak ada bayangan bagaimana sih ADRT kita, apa sih yang menjadi kekurangan di tahun berikutnya, dan apa yang bisa kita ikut sampaikan di dalam forum nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rati atas pemaparan materi mengenai ADRT. Dan untuk memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai RAT, pemateri kedua adalah Saudari Inayatus Soleha. Saudari Ina merupakan Ketua Umum UKM Catur Universitas Jember tahun 2021 yang berasal dari Banyuwangi dan saat ini sedang menempuh studi S1 di Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, kita mulai saja untuk pemaparan materi yang kedua dengan waktu 15 menit kepada Saudari Ina, saya persilahkan. Sebentar. Apakah suara saya terdengar? Dengan Iya, mungkin Mbak Ina sedang gangguan sinyal ya? Halo? Halo. Untuk materi yang kedua, Iya, Saudari bentar. Ina dipersilakan. Share screen saya belum terlihat ya? Masih belum, Mbak. Atau mungkin bisa minta Saya kirim ke ini aja ya.
Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rapat anggota tahunan. Nah, jadi tadi sempat disinggung ya oleh Mbak Rati mengenai apa itu rapat anggota tahunan. Nah, dalam sebuah organisasi internal ataupun eksternal kampus, khususnya untuk mahasiswa itu tentunya kan pernah melakukan diskusi untuk mencapai sebuah keputusan yang disepakati oleh mahasiswa yang lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam suatu organisasi pasti memiliki beberapa masalah atau beberapa hal yang perlu untuk diselesaikan. Nah, dengan diskusi di rapat anggota tahunan ini nantinya bisa menjawab permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Nah, untuk untuk apa yang dimaksud dengan rapat anggota tahunan sendiri itu merupakan agenda wajib organisasi, di mana itu merupakan momen penting karena merupakan momentum untuk mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut pada periode yang sedang berjalan dan merupakan momentum untuk pemilihan ketua umum pada periode selanjutnya. Nah, dalam kalangan pelajar atau umumnya, rapat anggota tahunan itu biasanya muncul di saat di akhir kepengurusan, karena di rapat anggota tahunan itu terdapat beberapa hal yang dibahas untuk dimufakatkan seperti pembahasan ADART organisasi, kemudian laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan organisasi tersebut maupun dari setiap divisi yang bertanggung jawab dalam kepengurusan tersebut. Nah, ada juga yang biasanya dibahas itu seperti tata cara dan melakukan persidangan. Sidang yang dimaksud itu sidang saat rapat anggota tahunan itu. Kemudian tata tertib persidangan dan pemilihan ketua umum selanjutnya yang masih banyak lagi pembahasan di luar sana untuk kita dapat memasuki ranah organisasi dan mempelajari apa sebenarnya rapat anggota tahunan. Next deh. Nah, ini untuk pengertian rapat anggota tahunan tadi. Selanjutnya, Dek. Nah, kemudian di dalam rapat anggota tahunan sendiri tuh terdapat peserta dan pimpinan sidang. Pimpinan sidang biasa disebut presidium. Nah, presidium ini berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan selama persidangan berlangsung, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin yang merupakan keputusan sementara, kemudian memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Nah, presidium sidang itu dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh peserta. Jumlah untuk anggota presidium sidang itu ditetapkan sebanyak 3 orang. Nah, ini. Untuk presidium yang pertama itu sebagai ketua yang mana duduknya itu di tengah biasanya. Nah, untuk tugasnya itu membuka dan menutup sidang, kemudian menjelaskan dan mengatur serta mengarahkan permasalahan agar fokus. Kemudian untuk tugas yang ketiga itu membuat keputusan-keputusan. Nah, selanjutnya untuk presidium yang kedua sebagai anggota itu duduknya di sebelah kanan dari ketua presidium. Nah, itu tugasnya sebagai notulensi persidangan. Jadi tugasnya itu menulis opsi yang masuk dari peserta. Kemudian untuk presidium ketiga itu duduk di sebelah kiri ketua. Itu bertugas menyimpulkan dan mengamankan sidang
agar sidang itu tidak gaduh. Next. Nah, selanjutnya terdapat syarat-syarat untuk menjadi presidium sidang. Yang pertama itu mempunyai sifat leadership, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan. Yang ketiga, peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis. Keempat, itu mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh dari kondisi persidangan yang sedang berlangsung. Kemudian untuk selanjutnya itu sikap presidium sidang. Sikap yang pertama itu simpatik, menarik, tegas, dan disiplin. Kemudian yang kedua itu sopan dan hormat dalam kata maupun perbuatannya. Kemudian yang ketiga, adil, bijaksana, dan menghargai pendapat peserta sidang. Next. Untuk selanjutnya yaitu dalam RAT itu ada tata tertib. Nah, tata tertib ini merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal di masyarakat. Nah, jadi tata tertib untuk RAT ini biasanya disepakati di awal sebelum pelaksanaan persidangan gitu. Next. Kemudian ada istilah-istilah dalam persidangan atau dalam RAT itu. Yang pertama, mohon bicara. Mohon bicara ini yang dimaksud itu meminta izin untuk memberikan pendapat. Ini minta izinnya itu ke presidium. Kemudian yang kedua, interupsi. Interupsi yang dimaksud yaitu memotong pembicaraan atau menyela dikarenakan ada hal-hal yang sangat penting untuk diungkapkan, ditempuh dengan menggunakan kata interupsi. Kemudian yang ketiga itu pending atau skorsing. Untuk pending atau skorsing ini penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu pada waktu sidang berlangsung dengan tujuan tertentu. Itu seperti digunakan untuk waktu istirahat, lobby, ataupun penundaan pelaksanaan sidang. Kemudian yang keempat ada lobbying. Lobbying ini penentuan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang berseberangan secara informal. Lobbying ini umpama pas waktu penyampaian opsi terdapat dua opsi. Nah, dari dua opsi tersebut nggak ada yang mau nyabut opsinya pada saat persidangan, sehingga nanti dilakukan lobbying dengan skorsing beberapa waktu yang sudah ditentukan untuk mencapai satu kesepakatan yang disetujui bersama gitu. Untuk yang kelima ada istilahnya voting. Nah, voting ini apabila proses lobbying itu tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan kesepakatan, itu dilakukan voting untuk semua peserta sidang. Kemudian yang keenam yaitu PK atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan atau putusan yang telah ditetapkan. PK ini digunakan hanya untuk merubah redaksi, jadi tidak merubah isi dari yang sudah poin-poin yang ditetapkan pada sebelumnya gitu. Selanjutnya etika saat RAT. Nah, sering kan kayak ditemukan sidang-sidang itu kayak menjadi gaduh terus karena hal-hal sepele, tapi akibatnya itu menghabiskan waktu sidang, waktu RAT itu menjadi panjang, terus merusak suasana juga, terus materi pembahasan juga jadi nggak kondusif. Nah, dalam hal ini karena saking asiknya berdinamika sehingga merupakan hal kecil yang bisa merusak seperti etika. Sehingga etika pada saat RAT itu yang pertama berbicara atas izin pimpinan sidang. Jadi berbicara itu atas izinan pimpinan sidang dan nggak boleh langsung memotong pembicaraan. Yang kedua, sedapat mungkin tidak memotong pembicaraan orang lain kecuali bila memang sangat mendesak. Kemudian yang ketiga
itu berbicara seperlunya, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, berbicara menghadap pimpinan sidang. Ini kita harus menghindari berhadapan atau face to face bersama sesama peserta. Untuk yang kelima, camkan bahwa yang ditanggapi adalah ide, gagasan, pendapat, dan pemikiran, bukan orang yang menyampaikan. Hindari asumsi-asumsi atau perasaan antar pribadi ataupun kelompok. Nah, untuk selanjutnya yaitu hindari tindakan apologis yang berlebihan. Apologis di sini itu maksudnya membela diri karena merasa diserang. Kemudian yang ketujuh, itu dan banyak lagi hal-hal sepele tapi menyangkut nilai dan etika yang harus diperhatikan agar sidang itu menjadi bermanfaat. Next. Nah, untuk era sekarang ini ya, kebanyakan dari mahasiswa itu banyak yang tidak mau memaknai pentingnya RAT gitu dalam berorganisasi. Mereka hanya menganggap kalau RAT itu hal yang membosankan dan bisa menyita waktu mereka. Padahal jika kita melihat pengaruhnya itu lumayan besar pada diri kita dan untuk organisasi yang kita ikuti gitu. Kemudian ini untuk lebih jelasnya, ada dampak positif yang akan kita dapatkan setelah mengikuti RAT. Yang pertama itu melatih untuk menyuarakan gagasan. Jadi dengan mengikuti RAT, seseorang itu bisa dilatih untuk mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar. Apalagi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, apalagi kalau kalian itu berjiwa inovatif dan kreatif, tentunya memiliki banyak gagasan. Jadi kalau kalian nggak diutarakan di depan umum tuh kayak rugi gitu. Kemudian yang kedua, semua permasalahan akan mudah dipecahkan. Dalam suatu organisasi tentunya memiliki banyak permasalahan internal. Nah, dengan kalian mengikuti RAT ini, kalian akan dilatih untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, hasil keputusan itu bermanfaat bagi semua kalangan. Keputusan yang diambil dalam RAT itu tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota, agar nantinya hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dengan penuh ikhlas, dengan rasa ikhlas. Kemudian yang keempat, pendapat yang berbeda itu bisa disatukan. Dalam RAT itu tentunya memiliki pendapat masing-masing, karena kita di situ kan seninya itu dilatih buat saling melempar argumen yang nantinya akan diputuskan secara bersama. Argumennya RAT akan saling mempertemukan karakter dan pikiran yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut nanti akan muncul silaturahmi dan tali persaudaraannya itu. Kemudian yang keenam, mudah mendapatkan kesimpulan. Nah, jika kalian mengikuti RAT, kalian akan dilatih bagaimana untuk menyimpulkan gagasan, ide, atau pendapat seseorang itu dengan baik dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh, menjaga stabilitas emosi. Mengeluarkan pendapat atau menerima masukan adalah hal yang penting, di mana didapatkan setelah mengikuti RAT, karena kita juga akan dilatih bagaimana melatih emosi dalam menghargai pendapat orang lain. Jadi kalian juga akan merasakan tingkat kedisiplinan yang begitu kuat pas waktu setelah mengikuti RAT. Kemudian yang kedelapan, itu melatih jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, apabila kalian sudah mengikuti musyawarah atau mengikuti RAT, kalian itu akan terbiasa dan sudah dengan mengeluarkan kayak gagasan atau pendapat kalian, terus menyimpulkan atau menyelesaikan masalah, kemudian berbicara di depan umum, dan sudah bisa untuk merangkul teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda kalian
sudah bisa menjadi seseorang pemimpin dalam suatu organisasi. Next. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai RAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ina atas pemaparan materi mengenai RAT. Nah, untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab yang akan dibuka 2 termin pertanyaan, yang masing-masing termin dibuka untuk 2 pertanyaan. Dipersilahkan kepada audien yang ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui via chat atau bisa langsung open mic. Untuk termin pertama, kepada audien yang ingin bertanya, saya persilahkan. Permisi Mbak, izin bertanya Mbak. Ega, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Beni Sautoyo. Saya angkatan 2021 UKM Catur. Izin bertanya, itu kan tentang RAT itu. Di RAT kan ada presidium itu ya. Nah itu kan salah satu tugasnya itu juga menenangkan peserta biar gak gaduh itu ya. Nah itu kan semisal itu saya itu berposisi sebagai presidium. Nah sedangkan peserta sidangnya itu gaduh gitu. Secara kan yang gaduh itu kan teman sendiri gitu ya. Nah itu biasanya metode apa itu yang biasa digunakan oleh presidium itu buat menenangkan pesertanya itu gitu. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk Baik. Ega. Oke, terima kasih. Ditujukan kepada Saudari Ina ya? Iya, Mbak. Oke. Mbak Ina, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Sudah, Dek. Ya, baik. Tanya lagi enggak apa-apa, Mbak? Oh ya, boleh. Oh iya, Mbak. Yang selanjutnya itu saya bertanya kepada Mbak Rati, Mbak. Itu tentang apa ya? Tentang musyawarah luar biasa itu loh, Mbak. Itu saya itu masih belum paham itu loh, Mbak. Itu kondisi-kondisi apa, Mbak? Selain pembubaran UKM gitu atau mungkin penggantian ketua atau apa itu juga bisa didiskusikan di musyawarah luar biasa itu. Itu saya masih belum paham itu, Mbak. Tujuannya itu apa sih, Mbak? Apa keadaannya itu yang segenting apa itu sehingga diperlukan eh, yang musyawarah luar biasa itu, Kak? Permisi apa suara saya terdengar? Juga juga itu Iya, Dek, Mbak. cukup jelas kok. Oh, nggih. Juga itu syaratnya diterima itu bagaimana, Kak, gitu. Apa 50% plus 1 atau gimana gitu, Kak? Itu tadi kayaknya saya luput lihat itu, Mbak, bagian itu, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, kepada pemateri untuk Saudari Ina dan Saudari Rati bisa menjawabnya ya. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang pertama mengenai metode yang digunakan ketika kita diposisikan sebagai presidium dan untuk menangani situasi yang gaduh dan yang membuat gaduh itu teman kita sendiri. Untuk Saudari Ina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini mau jawab ya. Kalau untuk pas waktu RAT itu suasananya gaduh, itu biasanya rapat diberhentikan sebentar untuk kayak menunggu agar suasananya itu kondusif lagi gitu. Setelah suasana udah kondusif, baru rapatnya akan dilanjutkan lagi gitu. Jadi ada skorsing beberapa waktu gitu.
Apakah ada feedback dari Adik Ega? Terima kasih atas jawabannya. Berarti itu caranya agar suasana kembali kondusif itu dengan diskorsing gitu ya Kak, dengan jangka waktu tertentu gitu ya Kak. Jadi terserah presidiumnya gitu Kak untuk waktunya Kak. Seperti itu kan ya? Iya, iya Dek. Seperti Ya. itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudari Ina. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai musyawarah luar biasa. Dalam keadaan segenting apa sih musyawarah luar biasa ini dilakukan? Lalu syarat agar hasil dari musyawarah luar biasa ini diterima itu rasionya itu bagaimana? Silakan kepada Saudari Ratih untuk menjawab pertanyaan. Eh, Terima kasih ya, Dek Ega, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi sama dengan namanya musyawarah luar biasa. Jadi baru ketika ada hal-hal yang bersifat extraordinary, barulah musyawarah luar biasa itu dilakukan. Dalam hal ini tadi aku mencontohkan bahwa pembubaran organisasi itu kan benar-benar yang bersifat genting. Selain itu pun ketika ketua umum dilengsarkan. Maksudnya di sini bukan turun ketika sudah berakhir masa jabatannya, mungkin ada beberapa hal-hal yang menjadi kesalahan ketua umum yang bersifat fatal sehingga teman-teman sendiri ingin menurunkan ketua umum. Jadi di sini bisa dilakukan musyawarah luar biasa. Nah, untuk berapa sih kesepakatan suara yang bisa disepakati ketika keputusan musyawarah luar biasa itu dapat diambil. Jadi sebenarnya di ART kita itu di ART kita itu tidak ada berapa jumlah, tetapi biasanya di tata tertib sebelum kita melakukan musyawarah luar biasa itu telah harus disepakati terlebih dahulu dari orang-orang yang berada di forum tersebut, berapa sih jumlah minimal suatu forum itu bisa dikatakan sah dan pengambilan keputusannya dikatakan sah. Nah, biasanya itu 50% per satu ataupun biasanya itu ya 50% per satu dari jumlah anggota, maupun mungkin nanti itu bisa dirubah dengan kesepakatan teman-teman yang ada di dalam forum itu mau diambil berapa suara, ataukah dari 50% per satu itu harus ada pembina, harus ada beberapa DKP, harus ada pendiri UKM maupun sebagainya, itu disepakati di dalam forum itu. Tapi pada intinya ketika hal-hal yang bersifat genting seperti itu harusnya ada pembina, ada beberapa DKP dan beberapa pengurus maupun separuh dari anggota kita. 50% per satu dari anggota kita, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Ratih. Apakah ada feedback dari Dek Ega? Baik Mbak, terima kasih jawaban sangat jelas Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuki termin kedua ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang pertama atau yang kedua, silahkan bisa melalui fitur chat ataupun langsung open mic juga bisa. Kepada audien yang ingin bertanya, saya persilakan. Atau mungkin dari pengurus sendiri nih, ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, karena kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa ya dalam memaparkan materi yang sudah diberikan. Mungkin dari Mbak Joya ada yang ingin ditanyakan? Halo. Masuk gak ada suaraku? Masuk kok. Aku pengen tanya sih, tapi mungkin apa ya, kayak nggak
nggak sesuai sama materi yang diberikan tadi. Aku pengen tanya tentang menjadi seorang ketua di dalam suatu organisasi gitu. Wah. Boleh kan? Oh, calon. Gini ya, sebagai ketua pasti kayak ngadepin anggota-anggotanya gitu kan, yang dimana kayak setiap anggota ataupun pengurusnya itu kayak memiliki beberapa bentuk gitu. Bentuk di sini tuh bukan dalam segi fisik, tapi kayak bentuk latar belakang ataupun sikapnya gitu. Uh, misal nih ada kayak ada anak yang baperan, terus ketika kita kasih tahu dikit aja udah kayak bawa hati, terus kadang bisa nangis gitu. Terus ada juga seseorang yang udah kita marahin, terus kita kasih tahu beberapa kali, tetap aja dia bodoh amat gitu. Dan menjadi seorang ketua umum, menanggapi hal tersebut, menanggapi perbedaan yang ada di dalam anggota-anggotanya tuh kayak gimana, Kak? Terus kayak sikap Kakak sebagai ketua umum tuh kayak gimana? Apa disamaratain ataupun kayak ya dibiarin aja, atau ada kayak tindakan khusus lah buat teman-teman yang memiliki perbedaan seperti itu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Joya. Nah, tadi itu ada pertanyaan nih mengenai ketua umum ya. Nah, kebetulan pemateri kita malam hari ini merupakan ketua umum tahun 2020 dan 2021. Mungkin bisa dijawab ya kepada Saudari Rati dan Saudari Ina terkait bagaimana cara ketua umum menanggapi sifat atau karakter yang berbeda pada masing-masing pengurus ataupun anggota di suatu organisasi. Lalu sikap yang diberikan oleh ketua umum itu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin dari Saudari Rati saya persilahkan. Oke. Terima kasih Delma, De Akida. Kalau dari aku sendiri sih, ketika kita menjadi anggota kan, bahkan sebelum menjadi pengurus pun kita udah berinteraksi dengan berbagai macam anak dari berbagai fakultas. Itu kenapa menjadi tantangan tersendiri ketika kita menjadi anggota di UKM pusat. Jangankan di UKM pusat, di UKM fakultas sendiri pun dengan fakultas yang sama, dengan jurusan yang sama, dengan berbagai macam kesamaan yang lebih banyak daripada di UKM pusat, kita memiliki banyak perbedaan. Tentu saja, bahkan orang kembar pun memiliki banyak perbedaan. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus bisa mentoleransi setiap orang, karena tidak semua dari kita memiliki pemahaman yang sama. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa semua orang berbeda dan tidak semua harus sepaham dengan kita. Tetapi terkait dengan organisasi, kembali lagi kepada RT kita, bagaimanapun perbedaan kita, bagaimanapun ketidaksamaan latar belakang kita yang membuat kita seperti ini, yang perlu digarisbawahi adalah selama berorganisasi kita harus tetap profesional. Apapun yang tidak sama harus kita sesuaikan dengan ADRT ketika kita memerintah, ketika kita menjabat sebagai ketua umum, dan apa yang menjadi kinerja kita, apa yang menjadi tugas kita telah sesuai dengan ADRT. Mau tidak mau orang yang berkaitan dengan kita, entah anggota, entah sesama pengurus, itu harus menyesuaikan. Ketika ada teman-teman yang memang tidak bisa untuk sesama memang itu bersifat genting ataupun bersifat mengharuskan bahwa mereka harus sesuai dengan kita, ya kita harus melakukan sifat
paksaan, bahwa kembali kita terikat, gimana pun perbedaan kita ya kita terikat pada aturan yang mewajibkan kita untuk sama seperti itu. Jadi dilihat dari masalahnya, ketika itu cuma masalah biasa ya oke, kita terima perbedaan itu, tapi ketika itu memang mengenai internal organisasi kita ya mau tidak mau bahwa aturan itu bersifat paksaan dan harus dipatuhi. Kembali ke pembahasan kita tadi, ada ART, mungkin teman-teman bisa melihat pasal 10. Jadi di situ ada ketentuan-ketentuan bagaimana sih menjadi anggota, bagaimana apa yang harus menjadi kewajiban kita dan apa yang bisa kita dapatkan dari UKM. Ketika teman-teman melakukan pelanggaran pun kita sebagai ketua umum juga memiliki dasar, yaitu yang pertama dilihat di pasal 10 ada peringatan yang bersifat pemanggilan, yang kedua ada peringatan, dan yang ketiga ada pemberhentian. Jadi di situ kita lihat dulu sejauh mana masalahnya dan sejauh mana perbedaan kita. Ketika memang bisa ditoleransi ya silakan ditoleransi, ketika memang harus dikasih peringatan 1 dan 2, jika memang tidak bisa ya harus peringatan ketiga. Jadi tidak langsung serta-merta oh nggak sama, nggak sesuai, ya udah kita langsung cut gitu aja, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan prosedur gimana sih melakukan pemanggilan, gimana sih memberikan sanksi kepada anggota yang tidak sesuai. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ratih atas pemaparannya tadi. Mungkin dari Mbak Ina, tanggapan terhadap pertanyaan dari Saudari Joya bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Benar apa yang dikatakan Mbak Ratih tadi, sesuai dengan ADART, dan untuk hak seluruh anggota itu sama. Nah, kalau umpama seperti di kepengurusan, itu apabila ada kayak perselisihan atau kayak pendapat yang nggak sesuai dengan kita, kan kalau di kepengurusan ada yang namanya rapat evaluasi ya, di mana di situ itu penyampaian unek-uneknya dari seluruh anggota. Jadi mohon maaf untuk seluruh pengurus. Nah, jadi nanti mungkin pas waktu evaluasi itu jadi kan kita tahu kenapa alasannya dia tuh berbeda pendapat sama dengan pendapat kita kayak gitu. Jadi tetap untuk haknya itu, untuk perlakuan kita ke seluruh anggota dan pengurus itu sama. Tuh. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ina. Mungkin dari Mbak Joya ada feedback atau tanggapan lain? Cukup sih, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman lain nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada sharing malam hari ini, bisa ditanyakan melalui via chat ataupun open mic, dipersilahkan. Apakah sudah paham semua ini ya sepertinya? Mas Andika Aji, apakah masih hadir? Ya, hadir. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada dua pemateri hebat kita malam hari ini, Mas Andika. Ya, izin bertanya, untuk ADART itu apakah setiap tahunnya juga ada revisi seperti itu ya? Dan revisinya itu apakah ada eventnya itu loh, kayak revisinya kapan seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini ditujukan kepada Mbak Ratih ya, mengenai ADART. Nah, pertanyaannya tadi itu apakah di ADART terdapat revisi untuk isinya dan itu dilaksanakan kapan? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Dari Mbak Ratih, apakah bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa di Alma. Ya, mungkin dipersilakan Mbak untuk menjawab.
Oke, terima kasih Di Alma dan juga Di Andika. Jadi kembali tadi ada di mana sih pembahasan ADRT itu? Pembahasan ADRT itu ada di forum yang namanya RAT, yang mana RAT itu dilakukan setiap tahun oleh UKM kita di akhir kepengurusan. Jadi teman-teman bisa membahas ADRT itu ketika nantinya di RAT. Nah, apa sih yang menjadi bahasan kita? Jadi nggak cuman bahasan tentang penulisan, tapi juga tentang pokok-pokok isinya. Jadi teman-teman yang tadi kita melihat bahwa yang tadi udah di share screen ada anggaran dasar terkait dengan nama, waktu, kedudukan, lambang, dan identitas, maupun sampai hal-hal terakhir di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita tentang sumber dana itu bisa diganti. Bahkan misalnya nih contoh di anggaran dasar terakhir kita tadi membahas sumber dana. Di sumber dana di sini di AD kita yang tahun ini itu berasal dari rektorat, kas organisasi maupun dana hibah. Jadi ketika nantinya di akhir tahun peraturan ini udah tidak relevan dengan apa yang kita butuhkan, tidak relevan dengan apa yang UKM jalankan pada saat itu, teman-teman bisa mengubahnya menjadi misalnya sumber dana cuma berasal dari dana rektorat. Jadi kita tidak ada kas, jadi semuanya dari rektorat kita pergunakan sebaik mungkin seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu entah cuman bersifat terkait dengan penulisan, terkait dengan tata bahasa, bahkan terkait dengan pokok isinya pun teman-teman bisa melakukan perubahan di forum RAT itu. Jadi teman-teman yang tadi bisa dijelaskan di Ina bahwa semuanya sama, semuanya memiliki kedudukan yang sama untuk berpendapat, entah dari siapa tadi, di Andika maupun dari pengurus maupun dari teman-teman yang lain. Jadi nggak ada batasan harus dari anggota, harus dari pengurus maupun dari alumni, tapi semua anggota bisa berpendapat di situ. Mas. Baik, terima kasih kepada Mbak Ratih. Mungkin dari Mas Andika ada feedback. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya, Mbak, atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada pemateri kita malam hari ini dan juga kepada audien yang sudah bertanya. Kita sudah melaksanakan sesi termin pertanyaan ya. Dan sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan mengenai sesi sharing pada malam hari ini terkait ADART dan RAT, yaitu ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga merupakan anggaran dasar yang memuat ketentuan pokok yang dijabarkan secara khusus dalam ART, dan ini merupakan aturan yang mengikat anggota atau pengurus untuk mencapai tujuan organisasi dan memuat nama, waktu, tujuan, keanggotaan, dan masa jabatan, hak dan kewajiban, dan lain-lain yang tentunya sangat penting untuk diketahui oleh anggota organisasi. Lalu untuk RAT merupakan agenda wajib yang dapat dijadikan sebagai momen untuk evaluasi dan pemilihan ketua baru yang dilaksanakan setiap akhir kepengurusan dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk kepengurusan berikutnya. Dan RAT ini diikuti oleh anggota, pengurus, dan alumni. Adapun dalam RAT ini banyak istilah-istilah yang digunakan dan tata cara pelaksanaannya. Dan aturan yang digunakan ini juga tentunya penting untuk diketahui oleh seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Mungkin ini saja mengenai sesi sharing pada malam hari ini terkait ADART dan RAT. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang hebat pada malam hari ini atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Baik.
Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk mengisi presensi yang telah di-share pada forum chat yang telah disediakan oleh panitia. Dan sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, kami akan mengadakan sesi dokumentasi, dan untuk para hadirin mohon untuk menonaktifkan audio serta mengaktifkan kamera. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Oke, sudah siap ya? Saya mulai dari hitungan 1, 2, 3. Nanti di hitungan ketiga saya potret ya. Oke, sudah siap ya? Saya mulai 1, 2, 3. Oke. Yang kedua 1, 2, 3. Yuk, terakhir. Yuk, 1, 2, 3. Mantap sekali kawan-kawan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atas nama Master of Ceremony, saya Eka Levi Harniati, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada acara malam hari ini, dan saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada acara pada malam hari ini. Sampai jumpa pada acara besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.